Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liandini dengan NIM 25070150050 dari kelompok 2. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk mempresentasikan hasil penelitian kelompok saya yang berjudul Produktivitas Karyawan, Peran Motivasi dan Faktor Pendukung di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menyampaikan ringkasan dari penelitian ini. Nah, penelitian ini itu diambil dari fakta nyata bahwa produktivitas karyawan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara tetangga kita. Dan motivasi kerja diidentifikasi sebagai faktor penentu kunci. Nah, kami melakukan naratif review terhadap 10 artikel jurnal yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2025. Adapun hasil analisis kami itu menunjukkan temuan yang cukup menarik. Motivasi ekstrinsik ternyata lebih dominan dibandingkan motivasi intrinsik dalam konteks Indonesia. Selain itu, kami juga menemukan bahwa produktivitas itu dibentuk oleh jaringan faktor yang saling mendukung, bukan hanya motivasi semata. Nah, mari kita mulai dengan konteks penelitian ini. Dalam organisasi modern, sumber daya manusia atau SDM telah berevolusi menjadi aset paling menentukan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Namun, terdapat tantangan nyata, yaitu seringkali ada ketegangan antara tujuan pribadi karyawan dengan visi perusahaan. Produktivitas itu menjadi ukuran vital dari efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi. Nah, yang memperhatikannya berdasarkan data BPS pada tahun 2022, itu menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja yang ada di Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Nah, ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 juga telah mengubah landscape kerja secara fundamental, yaitu karyawan tidak lagi hanya mengejar gaji tetapi juga mencari makna dalam sebuah pekerjaan, fleksibilitas, dan kesejahteraan mental. Nah, inilah perubahan nilai yang sangat penting untuk bisa kita pahami. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian kami akhirnya mengangkat 3 tujuan utama. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi dan menganalisis teori-teori motivasi yang relevan dengan lingkungan kerja kontemporer. Karena teori klasik itu perlu kita evaluasi kembali dengan konteks modern. Kemudian yang kedua itu mengevaluasi bukti empiris tentang hubungan antara motivasi dan produktivitas berdasarkan penelitian-penelitian terkini yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu yaitu mengidentifikasi faktor kontekstual lain yang memoderasi hubungan tersebut seperti disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kesejahteraan karyawan. Kemudian dari segi metodologi penelitian, kami itu menggunakan pendekatan narrative review, yaitu dengan cara menganalisis 10 artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2015 sampai tahun 2025 dengan pendekatan analisis induktif. Nah, semua sumber kami itu berasal dari jurnal terbitan berkala yang telah melalui proses peer review, sehingga validitas dan kredibilitasnya itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kriteria inklusi kami itu sangat ketat, yaitu artikel harus relevan dengan topik motivasi dan produktivitas itu sendiri, serta berada dalam rentan waktu yang kami tentukan. Prosedur analisis kami itu menggunakan metode naratif deskriptif, di mana kami itu mengidentifikasi 3 tema utama yang akan saya jelaskan dalam bagian hasil. Nah, sekarang kita masuk ke temuan utama penelitian ini. Yang pertama dan yang paling fundamental itu kami menemukan bukti kuat dan konsisten dari berbagai sektor, manufaktur, keuangan, dan jasa yang menyatakan bahwa motivasi kerja itu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap produktivitas. Ini bukan hanya sekedar asumsi teoritis, karena penelitian yang dilakukan oleh Basang dan Sapan di PT Kalimantan Mitra Persada dan juga Fauzi dan Fatima di PT Tom Cocoha Indonesia serta Kawun di PT Samudra Mulia Abadi itu semuanya mengonfirmasi tentang hubungan yang kuat ini. Karyawan dengan motivasi tinggi yang konsisten itu menunjukkan kinerja yang lebih baik, disiplin yang lebih baik, dan lebih berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kedua itu
dominasi motivasi ekstrinsik. Nah, namun temuan yang paling menarik dan mungkin mengejutkan yaitu motivasi ekstrinsik seperti gaji dan lingkungan kerja ternyata lebih dominan dibandingkan motivasi intrinsik seperti kepuasan dan juga pengakuan. Dalam penelitian Basang dan Sapan, koefisien motivasi eksternal itu mencapai 0,522, jauh lebih tinggi dari motivasi internal yang hanya 0,322. Nah, ini itu mengidentifikasikan bahwa dalam konteks Indonesia, pemenuhan kebutuhan dasar masih menjadi prioritas utama karyawan sebelum mereka dapat memenuhi kebutuhan psikologis yang lebih tinggi. Ini itu juga sangat sejalan dengan hierarki kebutuhan Maslow dan teori dua faktor Herzberg, yang dimana faktor higien atau kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu. Selain itu, produktivitas itu tidak hanya mengenai motivasi saja. Di sini kami itu mengidentifikasi 3 faktor utama yang krusial. Yang pertama itu disiplin kerja, yaitu disiplin ini berfungsi sebagai pengarah yang mengubah motivasi menjadi tindakan nyata yang terarah dan konsisten. Karena tanpa disiplin, motivasi itu akan tinggi dan tidak akan menghasilkan output yang optimal. Kemudian yang kedua itu lingkungan kerja. Lingkungan fisik yang nyaman dan psikologis yang positif dengan dukungan atasan dan komunikasi yang lancar itu merupakan ekosistem yang mendukung produktivitas. Penelitian Taka di Bank XY itu membuktikan hal ini secara empiris. Kemudian ada yang ketiga yaitu kesejahteraan karyawan. Ini itu merupakan temuan yang sangat penting karena kesejahteraan itu menjadi fondasi psikologis yang menghubungkan kebijakan perusahaan dengan peningkatan produktivitas. Putri dan kawan-kawan dalam penelitian itu menegaskan bahwa kesejahteraan adalah jembatan krusial dalam upaya peningkatan produktivitas. Nah, kemudian mari kita dalami teman-teman ini. Yang pertama itu kita mulai dari tema pertama dari penelitian ini, yaitu pengaruh signifikan motivasi terhadap produktivitas. Di sini itu ada konsensus dalam literatur manajemen modern bahwa motivasi itu merupakan energi internal yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku individu. Kemudian Priharanta dalam kajian teoritisnya itu juga menjelaskan bahwa motivasi itu merupakan kekuatan yang mengubah potensi menjadi kinerja kerja yang nyata. Karena tanpa motivasi, walaupun karyawan itu memiliki kemampuan teknis yang tinggi, itu tidak akan mencapai potensi maksimal mereka karena motivasi itu secara langsung akan menentukan arah dan intensitas upaya kerja, dan ini juga terbukti secara empiris di berbagai organisasi Indonesia. Kemudian ada tema kedua yang membahas tentang perdebatan menarik, yaitu dominasi motivasi ekstrinsik versus intrinsik. Nah, secara teoritis, motivasi intrinsik itu seharusnya memberikan dampak lebih dalam dan tahan lama. Herzberg itu menyebutnya dengan motivator yang menciptakan sebuah kepuasan sejati. Namun, realitas di lapangan itu menunjukkan hal yang berbeda. Seperti penelitian Basang dan Sapan itu menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, motivasi eksternal justru memiliki pengaruh yang lebih dominan. Mengapa? Karena dalam konteks ekonomi dan sosial Indonesia itu memiliki pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan faktor ekstrinsik. Nah, yang masih menjadi prioritas utama. Ini juga sesuai dengan teori dua faktor Herzberg, yaitu faktor higienis seperti gaji, keamanan kerja, dan kondisi kerja yang harus dipenuhi dulu untuk mencegah terjadinya ketidakpuasan. Baru setelah itu, faktor motivator dapat berfungsi optimal. Kunci keunggulan itu berkelanjutan adalah keseimbangan, kombinasi strategis antara kedua jenis motivasi. Karena fondasi ekstrinsik harus kuat, kemudian dipupuk dengan motivasi intrinsik untuk mendorong inovasi dan loyalitas jangka panjang. Kemudian ada tema ketiga yaitu peran disiplin kerja. Nah, dalam artikel kami, disiplin kerja ini dijelaskan sebagai energi struktural yang menjaga pegawai itu tetap pada jalur kerja yang benar. Penelitian Listiana dan Aslamia di PT Petrokopindo Cipta Selaras itu secara eksplisit menjelaskan atau menunjukkan bahwa disiplin kerja itu berkontribusi nyata dalam membentuk perilaku kerja yang tertata. Disiplin itu memiliki dampak
langsung pada intensitas usaha dan kualitas hasil kerja. Jadi disiplin kerja itu merupakan fondasi yang mentransformasi potensi individu menjadi sebuah performa kerja yang produktif. Nah, motivasi itu tanpa disiplin hanya akan menjadi niat tanpa adanya realisasi. Kemudian ada tema keempat yang membahas dampak lingkungan kerja. Darmayanti dalam penelitiannya itu telah menegaskan bahwa lingkungan kerja fisik, sosial, dan psikologis itu sangat berperan dalam pembentukan motivasi karyawan. Komunikasi dan hubungan antara manusia berfungsi sebagai faktor higien dan motivasi ekstrinsik. Lingkungan yang positif itu akan membuat program motivasi akan berfungsi secara efektif. Tapi jika sebaliknya lingkungannya yang buruk, maka akan ada banyak konflik atau ketidakadilan yang dapat menghancurkan motivasi dan menurunkan kinerja. Kemudian ada tema kelima, yaitu kesejahteraan sebagai penghubung. Nah, ini itu sangat krusial karena kesejahteraan karyawan adalah dasar motivasi kerja. Sejalan dengan hierarki kebutuhan Maslow, yaitu kebutuhan harus dipenuhi sebelum tingkat tinggi. Nah, di sini itu peran faktor higien Herzberg dalam kesejahteraan karyawan juga sangat penting karena kebutuhan dasar adalah prasyarat munculnya motivasi intrinsik. Seperti penelitian Putri dan kawan-kawan itu juga menegaskan bahwa kesejahteraan karyawan merupakan investasi strategis organisasi. Nah, berdasarkan seluruh analisis kami menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama itu hubungan motivasi dan produktivitas adalah positif namun kompleks. Motivasi ekstrinsik seperti gaji dan lingkungan itu lebih menonjol dalam konteks Indonesia karena kebutuhan dasar itu masih menjadi prioritas. Kemudian yang kedua itu produktivitas yang merupakan sistem yang kompleks karena ini dipengaruhi oleh disiplin, lingkungan kerja, dan kesejahteraan. Dengan pemimpin yang berperan sebagai katalisator utama yang mengintegrasikan semua elemen ini. Kemudian yang ketiga itu rekomendasi praktis kami yang menggunakan pendekatan holistik. Fondasi ekstrinsik seperti gaji harus kuat, didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif, program kesejahteraan yang komprehensif, dan kepemimpinan yang kolaboratif, serta berfokus pada pengembangan karyawan. Kemudian yang keempat itu untuk arah penelitian mendatang, kami merekomendasikan studi kuantitatif yang lebih luas seperti meta-analisis, penelitian komparatif lintas budaya, dan studi longitudinal untuk mengembangkan model motivasi yang lebih tepat dan kontekstual untuk Indonesia. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Saya berharap penelitian yang telah saya dan teman-teman saya lakukan ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan manajemen sumber daya alam di Indonesia ini. Pesan utama dari saya dan teman-teman saya itu bahwa produktivitas itu bukan hanya soal motivasi individu, tetapi tentang bagaimana organisasi itu membangun sistem yang holistik dari kebijakan kompensasi, lingkungan kerja yang suportif, program kesejahteraan, hingga kepemimpinan yang transformatif. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.